Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video seri pertama dalam video series coding for data mining. Yang pertama tentang modul data mining dan machine learning. Pada video series ini saya akan menjelaskan bagaimana melakukan implementasi atau melakukan coding pada algoritma data mining yang sederhana yang bisa Anda gunakan pada proyek-proyek aplikasi Anda. Baik, sebelum kita memulai, kita akan terlebih dahulu memahami apa itu data mining dan machine learning, kemudian bagaimana proses coding untuk data mining menggunakan algoritma-algoritma yang telah ada. Outline pada materi video kali ini adalah kita ingin memahami apa itu data mining dan machine learning, serta keterkaitan antara keduanya, kemudian bagaimana langkah-langkah dan proses data mining dilakukan, kemudian nanti kita akan menuju ke proses coding, bagaimana melakukan persiapan dan instalasi library pada coding for data mining. Di dalam ilmu komputer atau computer science, kita tentu saja telah belajar bahwa ada materi artificial intelligence, kemudian ada juga materi machine learning, dan di dalam machine learning termasuk algoritma terbaru yaitu tentang deep learning. Lalu apa kaitannya machine learning dengan data mining? Kaitannya adalah bahwa data mining memiliki banyak sekali irisan dengan machine learning. Pada kenyataannya, algoritma-algoritma yang dipakai dalam data mining adalah algoritma-algoritma machine learning, seperti klasifikasi, clustering, asosiasi, dan prediksi. Hampir semua algoritma tersebut adalah algoritma yang termasuk ke dalam algoritma machine learning. Jika kita melihat lebih jauh lagi, maka kita akan melihat berbagai macam irisan disiplin ilmu di dalam computer science, matematik, maupun bidang yang lain. Ya, ada data science. Anda bisa lihat di sini bahwa banyak sekali disiplin ilmu yang saling terkait di dalam area matematik, computer science terutama. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana langkah-langkah proses data mining secara umum. Ini mungkin sudah Anda pelajari pada mata kuliah data mining di awal perkuliahan, tapi saya akan mengingatkan kembali bahwa langkah yang pertama adalah melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data bisa dilakukan dengan berbagai cara, dengan meninjau pada dokumen, dengan melakukan data gathering melalui sensor dan sebagainya. Kemudian yang kedua, setelah data terkumpul, maka kita harus melakukan pemilihan terhadap data. Mengapa demikian? Karena pemilihan terhadap data penting dilakukan untuk mengeliminasi data-data yang tidak perlu. Ya, semua data yang tidak diperlukan kita bisa eliminasi supaya data yang kita gunakan sebagai implementasi untuk algoritma kita adalah data-data yang benar-benar bagus dan sesuai. Kemudian setelah kita memiliki data yang bagus dan sesuai, maka selanjutnya adalah proses pre-processing data, yaitu mengubah, mentransformasikan data, melakukan data cleaning dan sebagainya. Kemudian setelah pre-processing adalah bagaimana kita membangun algoritma dari data mining. Algoritma data mining ini sudah banyak tersedia implementasinya yang nantinya kita akan gunakan beberapa diantaranya untuk membangun implementasi dari data mining sendiri. Kemudian baru kita lakukan implementasi coding untuk kasus-kasus tertentu. Misalkan jika Anda ingin melakukan klasifikasi terhadap mahasiswa baru, melakukan klasifikasi terhadap kasus-kasus tertentu, Anda bisa melakukan implementasi. Mulai dari preprocessing, membangun algoritma dan implementasi itu dapat kita lakukan langsung pada coding. Ya. Jadi kita tidak akan melakukan pre-processing data secara manual, tetapi langsung akan kita implementasikan pada coding. Begitu pula membangun algoritma dan implementasinya. Coding prosesnya berbeda dengan proses data mining tadi. Yang pertama bahwa kita harus membangun dataset terlebih dahulu. Di dalam membangun dataset ini beberapa langkahnya antara lain parsing data, kemudian membaca sensor dan sebagainya. Untuk simulasi pada video kali ini kita tidak akan menggunakan dataset yang terlalu rumit ya, kita akan membuat dataset sederhana sehingga Anda memahami konsep bagaimana membangun sebuah dataset. Kemudian setelah membangun dataset maka dilakukan data preprocessing. Data preprocessing ini krusial atau penting dilakukan ketika kita memiliki data yang akan diolah oleh komputer. Langkahnya ada beberapa
macam, yaitu bisa menggunakan tokenisasi, vektorisasi, kemudian term frekuensi, inverse document frekuensi atau TF-IDF, n-gram dan lain-lain. Ya, data preprocessing disesuaikan dengan algoritma yang akan kita gunakan. Kemudian setelah itu kita harus membangun estimator atau model algoritma dari machine learning atau data mining. Seperti saya katakan di awal tadi, bahwa hampir semua algoritma data mining adalah algoritma machine learning, sehingga yang akan kita implementasikan di sini adalah algoritma machine learning juga. Nah, membangun estimator ini kita bisa membangun fungsi klasifikasi, clustering, prediksi, asosiasi. Video yang berikutnya saya akan menjelaskan langsung bagaimana caranya melakukan coding untuk kasus klasifikasi. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan validasi. Setelah kita melakukan coding untuk algoritma atau estimator modelnya, kita kemudian melakukan validasi, diantaranya mencari akurasi, mencari F1 score, precision, recall, dan lain-lain. Validasi ini diperlukan supaya meyakinkan kita bahwa algoritma yang kita bangun, data yang kita gunakan itu sudah bagus. Apabila setelah dilakukan validasi hasilnya kurang memuaskan, maka kita bisa mulai prosesnya dari awal, membangun datasetnya lagi, kemudian preprocessingnya lagi, dan seterusnya. Atau kita juga bisa langsung melakukan preprocessing lagi atau mengubah model atau estimator, tergantung seberapa yakin kita di dalam setiap prosesnya. Nah, setelah itu kita bisa menyimpan modelnya untuk kemudian kita bisa gunakan kembali pada implementasi aplikasi yang lain. Untuk persiapan coding, tentu saja kita harus memiliki beberapa persyaratan atau persiapan yang kita butuhkan. Yang pertama, tentu saja harus ada koneksi internet. Pastikan koneksi internet Anda bagus karena kita akan mendownload library dari internet. Yang kedua, pastikan Anda memiliki komposer. Kemudian yang ketiga, kita akan harus membuat project dengan komposer. Ya, jadi menginisiasi project dengan komposer, dan kita juga harus memiliki PHP 7.2 ke atas. Jadi perlu saya sampaikan bahwa di video series kali ini kita akan menggunakan PHP, di mana PHP adalah bahasa yang familiar buat Anda. Tetapi tentu saja secara konsep Anda akan bisa lakukan ini pada pemrograman di bahasa pemrograman yang lain, seperti Python, Java, dan lain-lain. Saya ingin jelaskan tentang library yang akan kita pakai pada pemrograman kali ini. Jadi secara umum ada dua library besar yang bisa kita gunakan untuk melakukan implementasi machine learning. Yang pertama adalah PHP-ML atau PHP Machine Learning Library, dan yang kedua adalah RubyXML. Nah, antara PHP Machine Learning dan RubyXML, yang memiliki algoritma lebih lengkap adalah RubyXML. Anda bisa baca di dokumennya. Nanti kita akan gunakan RubyXML sebagai library yang kita gunakan untuk melakukan proses coding. Nah, Anda bisa membaca di situsnya. Di sini ada juga beberapa contoh dan kode yang bisa Anda gunakan. Sebenarnya selain dua library ini, Anda juga bisa mencari banyak lagi library yang lain di GitHub dengan kata kunci PHP Machine Learning. Baik, kita akan memulai proses coding. Langkah yang pertama adalah Anda perlu mempersiapkan komposer. Komposer ini adalah dependency manager untuk PHP, di mana kita akan menginstal library RubyML yang kita pakai dengan menggunakan komposer. Silakan Anda download komposer dari situsnya di getcomposer.org. Kemudian Anda download sesuai dengan sistem operasi yang Anda miliki. Setelah Anda berhasil melakukan instalasi komposer, pastikan terminal atau command prompt di komputer Anda sudah bisa menjalankan perintah komposer. Nah, komposer akan menunjukkan berbagai macam opsi yang bisa digunakan untuk menjalankan komposer. Oke, untuk membuat project, yang pertama kita harus membuat satu folder terlebih dahulu di tempat yang kita inginkan. Misalkan saya ingin membuat satu folder di bawah folder server www kemudian test. Nah, kemudian saya buat folder dengan nama klasifikasi 1.
Oke. Nah, kita masuk ke dalam folder klasifikasi 1. Oke. Kemudian untuk membuat project dengan Composer, maka kita perlu menuliskan perintah composer init bahwa folder ini akan kita jadikan project Composer. Nah, pada perintah yang muncul, Anda tinggal tuliskan nama package-nya. Nama package akan disesuaikan dengan nama username pada komputer Anda, kemudian nama foldernya. Jika Anda sudah yakin, langsung klik enter. Kemudian Anda bisa memberikan deskripsi. Author, Anda bisa lakukan hal yang sama, klik enter. Kemudian minimum stability-nya kita bisa tuliskan dev. Package type-nya Anda bisa buat project. Ya, jadi yang kita buat ini adalah project, bukan library, bukan meta package, atau bahkan Composer plugin. Jadi kita pilih project, kita tuliskan project, kemudian kita klik enter. Lisensinya Anda bebas menuliskannya, bisa MIT, bisa GPL versi 2, dan yang lain-lain. Saya biasanya memilih MIT sebagai lisensi. Akan muncul tulisan seperti ini. Anda jawab no, kemudian Anda jawab juga no. Nah, Composer akan memberikan klarifikasi seperti ini. Jika Anda sudah yakin, maka kita tulis yes. Nah, Anda bisa lihat di dalam folder yang kita buat tadi sudah ada satu buah file composer.json yang isinya adalah seperti ini, sesuai dengan yang dibuat oleh Composer tadi. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan membuka folder yang tadi sudah kita buat dengan menginisiasi project Composer di editor. Saya menggunakan Visual Studio Code di sini untuk membuka folder yang sudah saya buat tadi. Dan kita buka tes klasifikasi 1. Oke, setelah folder terbuka, kemudian kita akan tambahkan satu profile dengan nama index.php. Oke, file ini akan kita isi dengan satu komen sederhana, yaitu php info. Oke, php info. Kemudian file ini akan kita jalankan melalui komen atau melalui terminal. Oke, kita pastikan bahwa sudah ada file index.php di dalamnya. Kita jalankan file index.php dengan cara php.index.php. Kita klik enter, maka akan muncul php info. Oke, selanjutnya kita akan mencoba instalasi package pada PHP. Link-link yang digunakan pada video ini akan saya sertakan di deskripsi video. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan mencoba instalasi salah satu package PHP dengan menggunakan Composer. Anda bisa mendapatkan berbagai macam package PHP dari situs packages.org. Situs ini adalah salah satu situs yang berisi banyak sekali repositori PHP. Contoh yang akan kita gunakan kali ini adalah package Carbon atau library Carbon. Untuk menginstal, kita bisa mengcopy komen ini, kemudian kita paste pada terminal kita. Oke, kita paste. Pastikan Anda sudah berada di dalam folder proyek kita tadi. Nah, proses instalasi akan berjalan. Ini membutuhkan koneksi internet, jadi pastikan internet Anda terhubung. Oke, setelah proses instalasi selesai, Anda bisa mengecek di editor yang Anda gunakan. Di sini akan ada folder vendor yang di dalamnya terdapat banyak package, di mana package-package ini adalah package yang dibutuhkan oleh Carbon untuk melakukan fungsinya. Jadi ketika Anda menginstal satu package, maka bisa jadi package tersebut akan memiliki dependensi beberapa package yang lain. Nah, selanjutnya kita akan mengedit file index.php dengan menambahkan beberapa fungsi yang ada di contoh Carbon seperti ini. Oke, yang pertama kita hapus dulu
konten yang sudah ada di file PHP tadi. Oke, kita akan edit file index.php dengan menambahkan auto load pada vendor. Yang pertama kita harus require once vendor auto load. Oke, one vendor autoload.php. Autoload ini adalah kelas yang berfungsi untuk meload semua library yang kita pakai. Yang berikutnya adalah kita import library Carbon yang sudah kita install tadi. Kemudian kita copy salah satu perintah yang ada di halaman packages Carbon. Oke, contohnya seperti ini. Berikutnya adalah kita save dan kita jalankan file ini di command prompt atau di terminal Anda dengan cara file php index.php. Nah, di sini Carbon akan melakukan fungsinya, yaitu melakukan print terhadap perintah yang sudah kita tuliskan tadi. Berikutnya adalah kita akan melakukan instalasi Rubix ML. Oke, untuk melakukan instalasi Rubix ML, caranya sama seperti ketika kita menginstalasi Carbon tadi. Silakan Anda cari package Rubix ML di packages, kemudian copy perintah composer untuk menginstalasi. Oke, composer require Rubix ML. Kita klik enter, kemudian proses instalasi akan berjalan. Oke, setelah proses instalasi selesai, kita akan kemudian menggunakan library Rubix ML ini untuk melihat apakah library sudah terinstall dengan benar atau tidak. Oke, pada file index.php yang tadi kita sudah edit, kita hapus lagi kecuali require once. Kemudian kita gunakan library Rubix ML, kemudian Rubix ML dataset dan label. Oke, dataset label. Kita akan mencoba membuat dataset sederhana, kemudian kita isi dataset tersebut dan kita tampilkan pada layar terminal. Yang pertama, kita buat array dengan nama sampel. Oke. Kemudian di dalam array tersebut kita isi lagi dengan array berupa angka, misal 3, 4, 50,5. Nah, berikutnya kita copy seperti ini, tinggal kita rubah 45, kemudian 10,5, kemudian 1, 7, 62,7. Angka ini saya tuliskan secara acak saja. Anda boleh menuliskannya secara acak. Ini hanya untuk simulasi bagaimana kita menggunakan library Rubix ML. Oke, selanjutnya kita tuliskan label dari tiap-tiap data tersebut. Ya, label juga berupa array, tetapi tipenya adalah string. Misalkan untuk data pertama ini kita beri label ini adalah pria, kemudian data yang kedua adalah wanita, data yang ketiga adalah pria, data yang keempat adalah wanita lagi. Oke, anggap saja data ini adalah data dari hasil pendataan seorang pria dan ini adalah data dari hasil pendataan seorang wanita. Oke, setelah itu kita buat satu variabel bernama dataset yang memanggil kelas label dari library Rubix ML, kemudian diisi dengan sampel dan label. Kemudian kita lihat di sini apakah isi dari dataset tersebut, sekaligus untuk membuktikan bahwa library kita sudah terinstall dengan benar. Oke, kita save, kemudian kita jalankan pada
terminal php index.php. Nah, Anda bisa lihat di sini bahwa array yang tadi kita bentuk berubah menjadi seperti ini ya, bahwa array 0 pada label itu berisi sesuai dengan yang kita isikan, kemudian pada samples ini berisi data sesuai dengan yang saya isikan. Dengan demikian bahwa library kita sudah bisa terinstall, dan kemudian di video berikutnya kita akan mencoba membangun satu buah model klasifikasi dengan menggunakan Rubix ML. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Di